Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 256 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Tahukah kamu, 27% remaja mengalami kecemasan dan 15% remaja mengalami depresi. Berangkat dari data tersebut, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai tips merawat kesehatan mental remaja. Nah, sekarang yuk kita cari tahu tentang remaja. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pembagian masa remaja, pra-remaja 11 atau 12 hingga 13 atau 14 tahun, remaja awal 13 atau 14 hingga 17 tahun, dan remaja lanjut 17 hingga 20 atau 21 tahun. Apa saja ciri-ciri perkembangan yang dialami remaja? 1. Peningkatan emosional terkait dengan perubahan fisik, terutama hormon. Remaja juga dituntut untuk tidak bertingkah seperti anak-anak, lebih mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Yang kedua, perubahan fisik. Terkait dengan perubahan fisik yang cepat dan signifikan juga disertai dengan kematangan seksual, juga berpengaruh pada konsep diri remaja. Yang ketiga adalah tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini membuat remaja tertarik untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Perubahan ini juga terjadi dalam hubungannya dengan orang lain. Yang keempat adalah perubahan nilai. Apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting. Yang kelima adalah ingin bebas tapi takut tanggung jawab. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tapi di sisi lain mereka juga takut untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Lalu, tugas perkembangan remaja itu apa saja ya? Menerima keadaan fisik, mampu bergaul dan memiliki hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, membentuk identitas diri dan mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, masa remaja juga disebut sebagai masa pergolakan dan stres yang menimbulkan berbagai persoalan. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, tak terkecuali pendidikan. Guru maupun siswa diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Tentu ini bukanlah hal yang mudah ya. Bahkan ada banyak tantangan belajar yang turut dihadapi oleh siswa, seperti sulit konsentrasi belajar di rumah, kesulitan memahami materi pelajaran dan kebingungan mempelajari materi yang disampaikan secara daring, kesulitan karena beban pelajaran yang cukup besar, beratnya tugas soal dari guru, akses internet dan kendala sinyal yang buruk, dan keterbatasan alat komunikasi serta teknologi. Dengan adanya kondisi yang ada, kebijakan belajar dari rumah merupakan alternatif yang tepat. Namun, kebijakan belajar dari rumah juga dapat berpotensi menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Kebijakan ini dapat berpotensi meningkatkan stres dan kejenuhan peserta didik karena isolasi berkelanjutan yang dapat menimbulkan kecemasan dan depresi pada anak. Selain itu, kebijakan belajar dari rumah juga dapat memunculkan adanya perasaan tidak nyaman, perilaku frustasi, kecemasan, dan kebingungan. Nah, tadi sempat dibahas bahwa belajar dari rumah dapat berpotensi meningkatkan stres. Apakah teman-teman pernah stres karena belajar dari rumah? Apakah stres itu?
Stres adalah pengalaman dari suatu ancaman, baik itu yang dirasakan maupun hayalan, terhadap kesejahteraan mental, fisik, atau spiritual individu atas serangkaian respons maupun adaptasi fisiologis. Stres terjadi ketika tuntutan dari lingkungan melebihi sumber daya individu dan membahayakan kesejahteraan individu tersebut. Stres akademik merupakan tekanan yang dirasakan oleh siswa di sekolah yang diakibatkan oleh banyaknya tugas yang harus diselesaikan akan tetapi tidak sesuai dengan kapasitas siswa tersebut. Apakah stres selalu berdampak negatif? Jawabannya adalah stres tidak selalu berdampak negatif. Kenapa? Karena terdapat dua macam stres. Yang pertama adalah eustress, merupakan kondisi stres yang berdampak positif dan dapat meningkatkan motivasi individu. Misalnya, teman-teman mengikuti lomba voli. Nah, di sini teman-teman mungkin merasa deg-degan dan tetapi di sini teman-teman melihat lomba voli ini sebagai suatu tantangan untuk meningkatkan keterampilan voli teman-teman sehingga teman-teman menjadi bersemangat untuk memenangkan pertandingan. Nah, selanjutnya adalah distress, merupakan kondisi stres yang berdampak negatif karena dapat mengurangi motivasi individu. Misalnya, teman-teman akan ujian salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit. Di sini teman-teman berpikir bahwa mata pelajaran tersebut adalah suatu ancaman karena dapat membuat nilai teman-teman menjadi lebih rendah. Nah, akhirnya ketika mengerjakan ujian, teman-teman merasa cemas dan ingin menyerah. Kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi sejahtera di mana individu menyadari potensinya, dapat melakukan coping atau mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Seberapa penting kesehatan mental itu? Jawabannya adalah penting. Yang pertama, karena kesehatan mental akan saling berhubungan dengan kesehatan fisik. Misalnya, ketika teman-teman sedang merasa stres karena besok ujian, nah teman-teman menjadi telat makan dan susah tidur, padahal tubuh kita juga membutuhkan adanya makan dan tidur yang cukup. Yang kedua, kesehatan mental berhubungan dengan kehidupan sosial. Misalnya, teman-teman mengalami kecemasan berlebih yang membuat teman-teman melakukan penghindaran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apa saja ciri-ciri dari orang yang sehat mental? 1. Memiliki kemampuan bertindak secara efisien. 2. Memiliki konsep diri yang sehat. 3. Adanya keterhubungan antara potensi dan usaha-usahanya. 4. Memiliki tujuan hidup yang jelas. 5. Memiliki regulasi diri atau kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Dan yang terakhir, memiliki ketenangan batin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mengetahui tips merawat kesehatan mental dengan 6M. Menyadari emosi yang muncul. Kita perlu untuk menyadari emosi apapun yang muncul dari diri kita. Yang kedua, membuat tujuan yang SMART, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan dibatasi oleh waktu. Misalnya, mendapatkan nilai ujian matematika minimal 80 dengan mempersiapkan belajar selama 3 minggu. Yang ketiga, menentukan prioritas. Dan yang keempat adalah menjalin komunikasi dengan teman maupun dengan keluarga. Kemudian, menjalankan pola hidup yang sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan olahraga.
Selanjutnya, yang tak kalah penting adalah mencari bantuan profesional, misalnya dengan mendatangi layanan kesehatan mental setempat. Teman-teman juga dapat menghubungi layanan sejiwa di masa pandemi ini. Sekian dulu ya sharing kita hari ini, semoga bermanfaat dan salam sehat. Sampai jumpa di lain kesempatan.